Lalu, boleh nggak Bang cara menanam kunyit itu kalau misalkan potongan? Biasanya kan suka ada kunyit-kunyit potongan ya. Jangan kayak gini ya. Nih kayak gini, ini salah. Cara menanam yang salah seperti ini. Justru potongannya ini kita taruh di atas. Alasannya kenapa? Alasannya karena nggak mungkin akar itu mau tumbuh pada potongan. Jadi akar itu dia akan tumbuh pada nih serat-serat pembatas kayak gini nih, di lingkarannya kayak gini ya. Zaman sekarang itu apa-apa semuanya serba mahal. Kalau kita tidak mau membangun kreativitas, mungkin kita akan mengalami adanya sebuah kesulitan dalam menghadapi hidup. Maka dari itu, saya ingin memberikan inspirasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mengingat dari hari ke hari, harga kebutuhan pokok semakin mahal, maka kita harus menciptakan satu kreativitas yang dapat membantu dari kebutuhan kita sehingga kantong kita itu supaya nggak kebobolan lur. Daripada uang setiap hari harus dipakai untuk membeli bumbu dapur, mending dipakai untuk buat jajan anak ya, atau buat beli es campur. Dan yang ada di hadapanku ini adalah tanaman kunyit. Ada tanaman serai, aku juga menanam jahe. Ini jahe aku taruh di polybag, bahkan juga ini kunyit aku taruh pada polybag. Apakah ini ada rimpangnya Bang? Ini ada buahnya kah? Ya saya jawab ini ada, buahnya pun sangat besar. Nah di sini aku mau berbagi tutorial yang sangat bermanfaat sekali, yaitu adalah cara menanam kunyit dengan sangat mudah sekali. Nggak harus di media yang terbuka, di alam terbuka seperti ini. Bahkan kita dapat menanam kunyit kita ini pada polybag lur. Nah ini ada sama-sama tanaman rimpang, tanaman jahe ya. Kalau ada pertanyaan Bang, sulit menanam jahe atau sulit menanam kunyit? Jawabnya adalah sulit untuk menanam jahe. Kalau kunyit ini dia mudah sekali tumbuh, tapi simak ya sampai selesai ya, karena ini ada kiat-kiat yang sangat penting. Jadi nggak main taruh gitu aja. Cara menanamnya itu ada triknya agar dia segera tumbuh tunas. Kalau kencur dan kunyit itu nanamnya lebih mudah mana Bang? Nih aku juga nanam kencur ya. Lebih mudah kunyit. Jadi seluruh rimpang itu yang paling mudah untuk dibudidaya itu adalah kunyit. Yuk langsung aja. Ini karena aku stoknya kunyit lagi habis, ini hanya sebagai ilustrasi ya. Anggap saja ini kunyit ya. Baik, cara menanam kunyit. Kunyit itu kalau ditanam, cara menanamnya seperti apa Bang posisinya? Nih ya, kita ambil media tanam terlebih dahulu. Kalau media tanam ini tanah dan dari pasir atau tanah mengandung pasir, apakah itu subur untuk menyemai kunyit dan rimpang yang lain? Jawabnya, pasir itu kurang memberikan adanya kesuburan. Jadi lebih baik sobat menggunakan tanah yang seperti ini ya, tanah yang biasa. Syukur-syukur kalau kalian ada sekam, boleh dikasih sekam. Lalu boleh nggak Bang cara menanam kunyit itu kalau misalkan potongan? Biasanya kan suka ada kunyit-kunyit potongan ya. Ini dapat tumbuh ya, kita dapat lihat tuh sebaliknya udah dipotong ya, dan ini sudah tumbuh mata tunas yang baru nih. Jadi cara menanamnya itu jangan kayak gini ya. Nih kayak gini, ini salah. Cara menanam yang salah seperti ini. Justru potongannya ini kita taruh di atas. Alasannya kenapa? Alasannya karena nggak mungkin akar itu mau tumbuh pada potongan. Jadi akar itu dia akan tumbuh pada nih serat-serat pembatas kayak gini nih, di lingkarannya kayak gini ya. Cara menanamnya potongannya ditaruh di atas seperti ini. Ingat ya. Terus kemudian ini jangan diuruk pada seluruh bagian. Nih biarkan kayak gini ya. Jadi tetap dia muncul seperti ini. Boleh dipraktekkan karena aku sudah menanam banyak sekali. Kalau nanti ini dipendam, maka dia akan mengalami pembusukan dan dia tidak akan segera untuk muncul tunasnya. Sebagian itu terlihat tampak dari atas, termasuk menanam jahe sekalipun juga sama. Jadi yang separuh itu kita harus
timbulkan di permukaan, maka dia akan tidak terjadi adanya satu pembusukan. Ini salah satu contoh. Seperti ini udah keluar akar ya. Ini keluar akar. Kalau memang jahenya itu sudah keluar akar, cara menanamnya itu seperti ini nih. Ataupun mungkin kunyit ya, sudah keluar akar. Ini kan ada akarnya. Jadi akarnya ini yang harus kita pendam terlebih dahulu, baru ke bagian-bagian yang lain. Jadi yang sudah ada prospek itu cara menanamnya kayak gini. Tapi kalau belum muncul, mata tunasnya belum ada, calon akarnya belum ada, ya separuh aja kayak gini kalian pendam. Dan lalu jangan lupa untuk menyiramnya setiap hari 1 kali ya. Kita siram, nyiramnya itu bebas karena ini nggak rawan dia. Oke, biasanya kalau tanah yang baru kalau kita siram itu posisinya akan berubah, maka ini harus kita masukkan kembali. Jadi kita tekan sedikit, lalu yang sebagian ini harus kita tampakkan. Seperti ini cara menanamnya. Seiring proses itu, maka kunyit dia akan tumbuh kayak gini. Nah, setelah tumbuh, ketika sudah besar seperti ini, apa yang harus dilakukan di dalam perawatannya ya? Ingat, karena kunyit itu yang kita butuhkan adalah rimpangnya dari media tanam. Ini kalau bisa pergunakan sekam atau pupuk kandang, atau mungkin sabut kelapa ya, atau kokopit juga boleh ya. Kokopit itu juga sangat bagus sekali. Lalu untuk merawatnya setelah dia tumbuh, apa yang harus dilakukan? Kita harus memperhatikan selalu ya perkondisian di daerah bawah di sini, apakah dia sudah terjadi adanya satu pemadatan. Kalau memang ada terjadi satu pemadatan, maka ini harus kita gemburkan lagi ya, menggunakan media apapun boleh ya. Ini aku menggunakan gunting atau apalah gitu. Terus kemudian hal yang harus dilakukan adalah, jikalau kita jumpai ini ada apa, daun-daun kayak gini yang mungkin ini dimakan binatang, atau mungkin daun layu, itu harus segera kita pangkas agar nanti akar ini tidak menyupot pada daun yang kering atau menguning ya, atau mungkin daun yang udah rusak kayak gini, jadi harus kita singkirkan. Selain dari itu, manfaatnya adalah untuk menghindari hama-hama tanaman. Terus kemudian kita lakukan adanya satu pruning. Nih, pruning itu seperti ini ya. Apa tujuan dari pruning? Nah, tujuannya adalah nanti agar cepat muncul tunas yang baru seperti ini. Jadi biasanya kalau kita nanam kunyit itu kan, atau rimpang yang lain itu nanti ada daun-daun ya kayak gini. Ini harus kita penggal. Ini seperti ini supaya dia cepat memunculkan tunas. Jadi harus kita pangkas kayak gini. Jangan takut karena kunyit itu bukanlah satu tanaman yang rawan. Dia mudah sekali untuk tumbuh dan dia akan segera mengeluarkan rimpangnya. Dia akan berbuah jikalau media tanamnya itu sangat memadai. Tentu saja kegemburan dan kelembapan tanah itu harus kita jaga. Nih kita lihat, ini aku juga menanam serai itu. Serai nih ya. Ini serai pun sama nih. Ini dia harus dipruning kayak gini, ini kan nggak ada prospek, ini kan sudah tua juga kan. Supaya dia nanti muncul tunas yang baru. Ini awalnya ini cuma sedikit banget loh, sekarang ini sudah mulai tumbuh ya. Ini aku tanam kurang lebih sekitar 3 minggu, udah sampai sekian nih. Wah. Oke, terima kasih buat para pecinta tanaman ya. Semoga artikelku ini dapat memberikan kemanfaatan untuk membantu sedulur-sedulur bagi yang memang membutuhkannya. Saya ucapkan matur suwun.